perpotongan ini kita sebut aja titik P2. Karena kan sebelumnya titik P1 ya. Nah, ini titik P2. Nah, titik P2 ini nilainya setengah dari A1 yang ini tambah P1 yang ini. Yaitu untuk yang P1 besar dari 0. Nah, sekarang kita lihat untuk FP1 kecil dari 0. Di mana di sini ada A2 sama dengan P1 dan B2 sama dengan B1. Oke, kita pindahkan ke garis X di sini, sumbu X, di mana ada titik P1 sama dengan A2, dan titik B1 sama dengan B2. Sama kayak tadi juga, ya, titik A1, titik FA itu kecil dari 0, jadi di bawah, dan FB itu besar dari 0, jadi di atas di sini, karena bernilai positif kan. Nah, kita hubungkan sehingga ada perpotongan di sumbu X, di mana perpotongan ini kita sebut aja dengan P3. Karena kan sebelumnya P2 yang ini. Nah, ini P3 di sini. Nah, P3 itu nilainya setengah dari P1 tambah B1. Oke, oke. Kita lanjutkan proses biseksi ini. Kita lanjutkan proses biseksi ini. Anggaplah bahwa kita telah mempunyai interval-interval I1, I2, sampai dengan IK yang diperoleh dengan cara yang sama melalui proses biseksi. Kemudian kita punya FAK kecil dari 0 dan FBK besar dari 0. Dan kita tetapkan PK itu adalah setengah dari AK plus BK. Ini sama kayak tadi, karena kan ini nilai tengah ya. Jadi nilainya setengah dari titik pertama ditambah titik kedua, atau AK plus BK gitu. Nah, jika FPK sama dengan 0, kita ambil C sama dengan PK. Yang pertama tadi, jadi sama dengan titik tengah sama dengan C gitu, atau C sama dengan PK. Dan pembuktian selesai. Nah, kalau misalnya FPT-nya itu besar dari 0, kita tetapkan AK plus 1 sama dengan AK, dan BK plus 1 sama dengan PK. Jadi misal K-nya 1 nih, berarti kita masukin aja A2 sama dengan A1, B2 sama dengan P1, gitu. Jika FPK-nya itu kecil dari 0, kita tetapkan AK plus 1 sama dengan PK, dan BK plus 1 sama dengan BK. Jadi kayak kita masukkan aja misalnya 1 kayak tadi. Jadi A2 sama dengan P1 dan B2 sama dengan B1. Sesuai sama yang sebelumnya kita sudah buktikan. Sehingga IK plus 1 itu titiknya adalah IK plus 1, AK plus 1, BK plus 1. Maka IK plus 1 adalah subset dari IK. Dan FAK plus 1 kecil dari 0, sedangkan FB plus 1 besar dari 0. Oke, jika proses ini diakhiri dengan penetapan suatu titik PN sedemikian sehingga FPN sama dengan 0, maka pembuktian selesai. Jika proses ini tidak berakhir, kita memperoleh suatu barisan nested interval tertutup di mana IN mempunyai titik AN, BN, dan sedemikian sehingga N itu adalah elemen bilangan asli, kita peroleh FAN kecil dari 0 dan FBN itu besar dari 0. Oke. Selanjutnya, karena interval-interval ini diperoleh dengan biseksi berulang, kita mempunyai Bn dikurang An sama dengan B kurang A per 2N pangkat 1. Ini mengikuti interval nested 252, di mana 252 itu tuh membahas tentang interval bersarang, bahwa terdapat suatu titik C dalam IN untuk semua N bilangan asli. Karena N itu kecil sama dengan C, kecil sama dengan Bn, untuk semua N itu elemen dari bilangan asli, dan limit Bn dikurang N sama dengan 0, maka limit An sama dengan C sama dengan limit Bn. Karena F adalah kontinu di C, maka kita punya limit FAN sama dengan FC sama dengan limit FBN. Jadi tadi kan di sini ada garis X ya, atau sumbu X, di mana ada titik AN. Maaf kalau agak kurang bagus. Titik di sini ada titik BN. Nah, untuk mencari titik-titik P-nya, kita itu menggunakan biseksi. Kayak ini titik P, dan seterusnya gitu. Sampai tadi titik tengahnya itu adalah C kan. Di mana C itu sama dengan 0. C sama dengan 0. Oke. Nah, Sama karena... dengan 0. FC yang sama dengan 0. Oh, oh iya, maaf ya, Bu. FC sama dengan 0. Maaf kalau jelek, Ibu. Nah, karena biseksi berulang, jadi AN itu akan menuju si C ini atau FC. Nah, si BN juga menuju
FC atau titik tengahnya. Sehingga kan dibilang kalau F adalah kontinu di C. Maka FAN sama dengan FC sama dengan limit FBN. Oke, karena FAN itu kecil dari 0, maka untuk semua N bilangan asli berarti bahwa FC sama dengan limit FAN kecil sama dengan 0 dan juga FBN itu besar dari 0. Untuk semua N bilangan asli berarti FC sama dengan limit FBN besar sama dengan 0. Oleh karena itu kita harus mempunyai nilai FC sama dengan 0 yang akibatnya C itu merupakan akar dari F. Jadi Oke. teorema lokasi akar ini adalah kalau suatu fungsi diketahui kontinu ya pada suatu interval tutup terbatas ya. Jadi intervalnya itu tutup terbatas lagi ya. Jadi keistimewaan fungsi kontinu itu pada interval, tapi interval yang khusus di sini adalah interval tutup terbatas. Kalau tadi kita punya, kalau kontinu pada interval tutup terbatas, dia memiliki nilai maksimum dan minimum ya pada daerah definisinya, yaitu interval tutup terbatas tadi. Nah, ini juga sifat berikutnya kalau kontinu pada interval tutup terbatas, di mana di titik-titik ujung intervalnya itu ya berlaku hubungan yang satu negatif, yang satu positif gitu. Jadi boleh yang FA yang negatif, yang FB positif, atau sebaliknya FA yang positif, FB yang negatif gitu. Jadi di titik-titik ujungnya itu artinya berlawanan tanda ya, yang satu positif, yang satu negatif gitu. Nah, maka pasti dengan metode belah dua tadi, dissection ya, bagi dua tadi, itu akan diperoleh suatu titik C di AB gitu ya. Suatu titik C di dalam interval I itu yang nilai FC-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, kita katakan C ini sebagai akar dari persamaan FC sama dengan 0 itu. Jadi kita ingat misalnya kita punya persamaan kuadrat, maka ada akar-akarnya gitu ya. Persamaan kuadrat kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 gitu. Akarnya maksimal punya dua akar, X1 dan X2, yaitu pembentuk 0 dari fungsi itu ya. Dari persamaan itu. Artinya kalau X1, X2-nya disubstitusi, itu akan diperoleh benar persamaan itu nilainya 0 gitu ya. Jadi sering disebut sebagai akar dari persamaan itu. Nah, makanya teorema ini disebut sebagai teorema lokasi akar. Jadi C itu sebagai akar dari persamaan FC sama dengan 0. Ya. Nah, jadi teorema ini nanti sering dipakai gitu ya dalam mencari akar dari suatu persamaan persamaan sama FC sama dengan 0 gitu, kita mendapatkan C-nya itu berapa gitu. Ya. Nah, jadi mungkin nanti di contohnya itu akan lebih jelas ya. Jadi kemudian teorema lokasi akar ini ya itu mendasari tadi betul seperti yang disampaikan oleh kelompok metode bisection ya untuk mencari akar dari suatu persamaan bentuk fx sama dengan 0 ya. Nah, coba langsung di contohnya mungkin akan lebih mudah juga untuk dipahami. Silakan. Kelompok ya. Izin melanjutkan. Selanjutnya itu ada contoh 536. Di sini kita punya persamaan fx sama dengan x e pangkat 2 min 2 sama dengan 0, mempunyai akar C dalam 0,1. Jadi titiknya itu 0,1. F itu kontinu pada interval ini dan F0 itu sama dengan min 2 kecil dari 0. Kita masukin yang 0 ini kan ke persamaannya. Dan F1 sama dengan E kurang E minus 2 besar dari 0. Selanjutnya kita di sini buat tabel di mana FPN menentukan interval pada langkah berikutnya. Nah, kolom yang kanan ini adalah uh, batas error saat PN digunakan untuk memperkirakan akar C. Karena kita memiliki PN dikurang C kecil sama dengan 1/2 BN dikurang AN sama dengan 1/2 pangkat 2. Jadi itu di sini kita mencari error yang kurang dari 10 pangkat 2 nih. Nah, di sini kita menggunakan metode bagi dua atau bisection.
di mana A1 dan B1 dari interval pada soal prinsip penentuan AN plus 1 dan BN plus 1 adalah jika FPN itu kecil dari 0, maka kita punya AN plus 1 sama dengan PN dan BN plus 1 sama dengan BN. Jadi kita misal di Ini sini lihat bukan ya kolom seperdua yang di pangkat sini. 2 ya, seperdua pangkat N. Oh iya Ibu, kita Hmm, dua revisi pangkat nanti. N. Baik Ibu. Nah, izin melanjutkan. Jadi kalau misalnya FP-nya itu kecil dari 0, kita punya AN plus 1 sama dengan PN. Jadi misal nih, AN plus 1 kan eh, ini. Nah, sama dengan nilainya itu akan sama dengan PN. 0,5, ini 0,5 juga. Lalu kalau misalnya BN plus 1 sama dengan BN. Ini BN plus 1, yang satu sama dengan BN. Jadi nilainya sama nih. BN plus 1 sama dengan BN. Nah, itu kalau misalnya FPN-nya itu besar dari 0, maka AN sama dengan AN plus 1 sama dengan AN dan BN plus 1 sama dengan PN. Kita lihat AN plus 1 sama dengan AN berarti uh, ini AN plus 1 kita ambil contohnya yang N-nya itu 4 sama dengan AN. Ini 0,75 dengan AN-nya itu 0,75 juga. Nah, untuk BN-nya BN plus 1 sama dengan PN. Berarti ini sama dengan PN kan yang ini. Jadi sama nih, kita udah ngelihat pakai rumus yang ini. Kalau misalnya FP-nya itu bisa dari 0. Nah, karena kita melihat errornya kurang dari 10 pangkat 2, jadi kita lanjutin terus sampai kita ngelihat errornya itu kurang dari 10 pangkat 2. Jadi kita berhenti sampai di N-nya sama dengan 7. Di N-nya 7. Yang ini berarti, yang bawah. Karena R-nya itu udah kurang dari 10 pangkat min 2. Jadinya kita peroleh C sama dengan P7 sama dengan 0,8515625 yang ini dengan error kurang dari 10 pangkat min 2. Kita dapat menyimpulkan bahwa 0,843 kecil dari C kecil dari 0,860. Ya. Oke, sebentar. Ya, jadi itu ya contohnya ya. Jadi misalkan kita punya fungsi X pangkat E kuadrat min 2, ya, X pangkat E kuadrat min X pangkat E kuadrat ya, betul? Iya, Iya, Bu. Ibu. Hmm? Kok di sini E min 2 kalau E-nya 1, F1 pangkat X kali, E-nya E itu pangkat apa? Uh, Kenapa kalau harusnya tetap E kuadrat dong, kalau F1? Sebentar, Bu. Sebenarnya ada kesalahan. X E pangkat X. Kalau ini X X E pangkat X min 2. Bukan gitu? Hah? Ibu, izin menjawab Ibu, ini untuk fx-nya benar xe kuadrat min 2. Nah, tapi salahnya di sini Bu, ini harusnya e kuadrat min 2 dan hasilnya itu 5,3 di mana dia besar dari 0. Betul, E kuadrat, bukan X E pangkat X. Nih, yang di sini. Oh iya Ibu, ini berarti salah Ibu. Typo Nah, saya X Ibu, maaf ya Ibu. X kan? Iya. Jadi itu X, betul. X E pangkat X. Iya, Ibu. Hmm. Nah, jadi itu ya. Jadi persamaan fx yaitu xe pangkat x min 2 sama dengan 0 ya. Ini adalah fungsi yang kontinu pada interval 0,1, interval tutup terbatas 0,1 ya. Kenapa? Karena fungsi x itu kontinu kan di real. Tentu kontinu juga pada interval 0,1. Fungsi e pangkat x itu juga kontinu di real ya. E pangkat X. Ya, jadi kalau E pangkat X kan kita tahu bahwa grafik fungsinya itu kan seperti ini ya, E pangkat X itu. E pangkat 0 itu adalah 1 di sini. Nah, jadi juga kontinu di sepanjang garis real, apalagi kalau dibatasi hanya pada interval 0,1, dia juga kontinu gitu. Nah, berarti dengan menggunakan tadi teorema lokasi akar, kita bisa mendapatkan akar dari persamaan fx sama dengan 0 ini, ya. Jadi kita mau mencari C-nya itu. Nah, C-nya itu adalah
didekati dari barisan PN gitu ya. PN ini adalah titik-titik tengah ya dari interval 01 itu yang kita buat seterusnya begitu ya. Sehingga interval itu semakin kecil semakin mendekati C-nya gitu ya. Dengan tentunya nanti harga PN mendekati C-nya itu karena tidak tepat C-nya ya hanya sampai dengan PN iterasi yang keberapa gitu. Nah, menghampiri dengan tentu memiliki error gitu ya karena PN-nya itu bukan C. Jadi PN-nya itu menghampiri C ya dengan error tertentu gitu. Ya. Nah, errornya ini ya adalah sama dengan ditentukan kurang dari berapa gitu ya. Nah, jadi seperti di sini kalau diminta errornya itu kurang dari 10 pangkat min 2 atau kurang dari 1/100 kan artinya gitu ya, 10 pangkat min 2. Jadi kurang dari 1/100 itu kan berarti kurang dari 0,01 ya, 0,01. Nah, jadi harus errornya itu kurang dari 0,01 gitu. Maka berapa perkiraan akarnya yang akan menghampiri C itu gitu ya, PN yang menghampiri C itu. Nah, jadi jalannya ya dibuat seperti ini. Tadi kalau F0 di titik ujung A-nya itu 0, B-nya 1 kan ya. Jadi AN, BN, berarti kan nanti dibuat interval terus nih. Pada A1, tentu A1 itu adalah 0, B1 itu adalah 1 gitu. Ya, maka diambil PN ini sebagai titik tengahnya di antara 01 adalah setengah. Nah, kalau PN ini disubstitusi ke nilai fungsinya, FPN. Jadi pada nilai setengah, nilai fungsinya negatif. Negatif 1,176. Ya. Nah, ini tentu errornya ini tadi adalah setengah BM min AN. Jadi setengah dari 1 dikurang 0 ya, maka setengah gitu. Nah, ini adalah errornya ya, setengah BN min AN ini sebagai errornya. Nah, kalau kita mengambil PN-nya itu pada iterasi pertama gitu. Jadi PN-nya itu adalah P1 berarti ya, maka errornya itu masih setengah gitu. Nah, lanjutkan lagi pada iterasi berikutnya. Nah, dilihat lagi mana yang negatif, mana yang positif pada interval itu. Nah, ternyata kalau titik awalnya tadi AN itu adalah 0, yang bernilai dia negatif, kalau diperkecil lagi intervalnya diambil setengah, karena setengah ini juga negatif. Ya, nilai intervalnya itu negatif pada setengah. Nah, jadi intervalnya itu diperkecil, berarti yang negatif adalah kita ambil yang setengah sebagai A2 sekarang, kemudian B2-nya itu adalah 1. Kenapa? Karena F1 positif. Jadi yang penting kan dia harus berbeda tanda. Jadi di A2 di sini dia tidak lagi 0 tapi setengah gitu. Karena setengah juga masih bernilai negatif. Jadi dipersempit lagi itu selangnya, intervalnya antara setengah dan 1 sekarang yang dilihat pada iterasi kedua. Nah, di antara setengah dan 1 karena yang satu negatif, yang satu positif di 1. Nah, kita ambil lagi PN-nya itu adalah P2-nya 0,75 di antara setengah dan 1 gitu ya. Nah, nilai di 0,75, nilai F-nya itu masih negatif ya, FP2 itu masih negatif gitu. Nah, ini tentu errornya sekarang setengah dari 1 dikurang 0,5. Jadi 0,5 dibagi 2, 0,25 gitu. Nah, ternyata FP2 di P2 yaitu 0,75 itu nilainya negatif masih. Berarti sekarang intervalnya diperkecil lagi. Yang tadinya 0,5 sebagai A2, sekarang 0,75 sebagai A3 gitu. Jadi intervalnya bergerak ke kanan 0,75 dengan B-nya itu tetap BN yaitu B3 sekarang tetap sama 1 gitu. Tetapi A3-nya sudah maju lagi gitu. Sudah bukan lagi setengah tetapi 3/4.
Kenapa? Karena pada titik 3/4 masih diperoleh nilai fungsinya di titik 3/4 itu adalah negatif. Jadi intervalnya diperkecil lagi gitu. Jadi 3/4 dan 1. Cari lagi titik tengahnya antara 3/4 dan 1 adalah 0,875. Nah, ternyata diperiksa lagi nilai fungsinya di 0,875 sudah positif sekarang, positif 0,99. Nah, ini errornya adalah setengah dari 1 dikurang 3/4 adalah 0,125 gitu. Nah, ternyata masih 0,1 masih cukup besar gitu ya errornya ini di sini. Nah, berarti belum selesai, pada P3 belum selesai gitu. Nah, dilanjutkan terus ya karena di sini sudah positif yang di apa di P3 0,875 nilai FPN-nya positif, maka sekarang yang kita ambil berarti satunya sebagai interval kanan, titik ujung kanan kita mundurkan menjadi 0,875 gitu. Jadi intervalnya semakin dekat lagi, bukan antara 0,75 dan 1, tetapi 0,75 dan 0,875 gitu. Karena tadi di 0,75 nilai fungsinya negatif, di 0,875 nilai fungsinya sudah positif gitu. Nah, berarti intervalnya didekatkan lagi. 0,75 dan 0,875, yang satu negatif, yang satu positif. Nah, titik tengahnya dicari lagi F4. P4. P4 itu berarti titik tengah antara 75 dan 0,875 dijumlahkan bagi 2 ya, cari titik tengahnya. Nah, itu cari lagi FPN-nya. FPN-nya sekarang negatif gitu. Negatif lagi ya. Dengan errornya, nah setengah dari B4 dikurangi A4 gitu. Nah, ternyata masih 0,6 ya, masih cukup besar dari 1/100 gitu errornya. Dan seterusnya ya, jadi berganti-ganti mana yang negatif, mana yang positif, ini sudah negatif berarti, titik ujung kirinya diganti lagi sekarang yang di 0,8125 karena dia negatif gitu. Sementara titik ujung kanannya tetap 0,875 dan seterusnya. Ternyata sampai yang iterasi ke-7 barulah ditemukan errornya itu, sudah lebih kecil dari atau sudah kurang dari 1/100 ya. Jadi di sini adalah 0,007. Jadi 7/1000 ya. Nah, ini sudah kurang dari 1/100 gitu ya. Karena di sini 0,07 ya. Berarti kan 7/1000 sudah kurang dari 1/100. Nah, jadi karena yang diminta adalah sampai dengan error yang kurang dari 1/100, ya berarti kita sudah cukup untuk mendekati akarnya itu sampai dengan iterasi ke-7 ya. Nah, jadi akarnya itu adalah P7 mendekati C. P7-nya itu adalah ini 0,851 dan seterusnya ya, 0,851 dan seterusnya. Nah, itu kita peroleh akar mendekati C dengan error kurang dari 10 pangkat min 2 atau kurang dari 1/100 ya. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi mendapatkan akar dari persamaan fx sama dengan 0 dengan metode bisection ya. Jadi metode bagi 2 bagi 2 bagi 2 terus begitu ya. Sampai diperoleh barisan PM itu yang mendekati C-nya. Ya, ya seperti itu. Ya, oke, lanjutkan kelompok. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, mengenai teorema Bolzano akan dijelaskan oleh Tahnia. Oke, jadi di sini saya akan jelasin tentang teorema Bolzano. Oke. Oke, jadi untuk teorema nilai antara Bolzano itu pasal 5.3.7. Nah, bunyinya itu misalkan I adalah suatu interval dari F, yaitu I memetakan ke R yang kontinu pada I. Nah, jika ada A, B, itu adalah elemen dari I, dan jika K,
elemen dari R memenuhi FA kecil dari K kecil dari FB, maka terdapat suatu titik C elemen I antara A dan B sedemikian hingga FC sama dengan K. Nah, jadi di sini untuk pembuktiannya kita bagi dua. Karena apa? Karena di sini kan kita tahu ya kalau A, B itu ada di I gitu, elemen I. Tapi kita nggak tahu nilai A, entah nilai A yang lebih kecil dari B atau kebalikannya nilai A besar dari B. Nah, jadi di sini kita pengen buktiin kedua hal itu. Gimana kalau seandainya situasinya A kecil dari B gitu, apakah dia terbukti kalau FC sama dengan K? Nah, bagaimana juga kalau seandainya A-nya itu besar dari B, apakah dia terbukti juga untuk FC sama dengan K? Jadi kita akan membuktiin keduanya. Itu untuk analisis pendahuluannya. Jadi kalau seandainya dua-duanya terbukti, berarti untuk teorema nilai antara Bolzano ini sudah terbukti. Nah, untuk pembuktiannya, pertama kita coba anggap kalau A itu kecil dari B. Nah, misalkan ada sebuah fungsi G nih. Nah, di mana fungsi G-nya ini rumusnya Gx sama dengan Fx min K. Maka GA kurang dari 0 kurang dari GB. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari, misalnya kita misalkan kalau X itu sama dengan A. Berarti kan jadinya GA, ini dalam kurung, bentar, FA kurang dari K. Nah, ini kita misalin dulu untuk yang A-nya. Jadi misalnya X sama dengan A, berarti kan jadinya GA sama dengan FA min K. Nah, kita tahu nih, kalau dari teorema ini, itu tuh harus ya, ini salah satu syaratnya kalau FA itu kecil dari K, kecil dari FB. Nah, kalau kita fokus ke FA-nya, FA dan K-nya, berarti nilai FA itu pasti lebih kecil dari K. Jadi nilai yang ada di sini, itu pasti lebih kecil dari si K. Makanya, kita bisa nganggep kalau nilai GA itu negatif. Makanya ini GA kecil dari 0. Dia bernilai negatif. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita misalin kalau X-nya sama dengan B, berarti kan jadinya GB sama dengan FB min K gitu. Nah, masih pakai syarat yang sama, FA kecil K kecil FB. Kita fokus ke K sama FB-nya, berarti nilai FB bakal lebih besar dari K. Nilai yang FB yang di sini akan lebih besar dari si K, otomatis nilai GB-nya pasti akan positif. Kayak gitu. Makanya dia GA kecil dari 0, kecil dari GB. Karena nilai GB-nya ini pasti akan bernilai positif atau besar dari 0. Kayak gitu. Nah, menurut teorema lokasi akar 5.3.5 yang sudah dijelaskan Anissa tadi, kalau seandainya ada GA kecil dari 0, kecil dari GB, kalau di yang sudah dijelaskan Anissa tadi, itu dia menggunakan FA kecil dari 0 kecil dari FB. Kalau di sini karena kita fokusnya ke fungsi G-nya, berarti GA kecil dari 0 kecil dari GB. Maka terdapat bilangan C elemen dari elemen A, B sehingga GC sama dengan 0. Kayak gini. Nah, sekarang kita masih menggunakan permisalan yang sama yang ini. GX sama dengan Fx min K di sini. Nah, kita anggap X-nya sama dengan C. Karena apa? Karena kan kita pengen buktiin FC ya. FC sama dengan K. Berarti jadinya GC sama dengan FC min K. Nah, dengan teorema lokasi akar 5.3.5, kita dapat kalau nilai GC itu 0. Berarti kita bisa substitusi ke sini. Jadinya 0 sama dengan FC min K. Nah, kalau K pindah ruas, berarti jadinya FC sama dengan K. Kayak gitu. Nah, maka untuk A kurang dari B, FC sama dengan K itu terbukti. Kayak gini. Ya, atau ini penjelasan ya. Kalau A kurang dari B, lalu misalkan GX sama dengan Fx min K, maka untuk memperoleh ini ya, itu ya. Nah, jadi tadi kan kita punya ini, bahwa kita punya bahwa ini tadi ya, FA kurang dari K kurang dari FB. Nah, berarti kalau sekarang kita kurangi, ini kan kita punya ini, K kurang dari FB, gitu kan. Nah, kalau sekarang kita kurangi ketaksamaan ini dengan K semua gitu. Nah, ini kurang dari K, kurang dari K, lalu ini kurang dari FB, kurang dari K, gitu. Nah, ini kan FA min K, karena GX-nya Fx min K, berarti FA min K ini adalah sama dengan GA. Ya, K min K ini adalah 0. FB min K ini adalah GB, kan gitu ya. Nah, jadi ini. Jadi
karena kita punya FA kurang dari K kurang dari FB, maka kalau kita kurangi K, ini semua FA min K, ini dikurang K tentunya 0, FB min K. Nah, FA min K itu adalah GA ya. Karena GX itu FX min K. Jadi kalau FA min K itu adalah GA. Lalu FB min K ini adalah tentu GB. Nah, jadi GA kurang dari 0 dan 0 kurang dari GB gitu. Ya, maka dengan teorema lokasi akar tadi ada C di AB sehingga GC-nya sama dengan 0. Nah, GC sama dengan 0 itu kan artinya ini ya. Nah, jadi FC sama dengan K. Berarti terbukti teorema ini. Jika F kontinu pada interval dan berlaku ada dua buah titik di I yang di mana pada titik-titik tersebut ya berlaku ketaksamaan bahwa FA itu kurang dari suatu interval, suatu konstanta K dan K itu kurang dari FB, nah pasti dijamin ada C di antara AB ini yang nilai FC-nya itu sama dengan K gitu. Jadi kalau dia kontinu, jadi fungsinya itu jadi kalau misalkan kontinu gitu ya. Nah ini adalah titik A, ini titik B gitu. Nah, di mana di sini ini nilai FA ini kurang dari nilai FB gitu ya. Nah, ini kan nilai FA, ini nilai FB gitu. Dan kemudian juga ada K gitu ya, sehingga nilai K di sini. Nah, ini adalah nilai K ini. Nah, jadi K itu terletak di antara FA dan FB. Jadi kalau fungsi ini kontinu gitu ya, kontinu dia, dan kita bisa menemukan K di antara FA dan FB, itu dijamin pasti ada C gitu di antara AB, sehingga nilai FC ini adalah sama dengan K gitu. Ya, jadi karena itu fungsi kontinu ya, jadi nggak pernah terputus. Lain kalau misalnya fungsinya itu dia tidak kontinu, belum menjamin ya, belum menjamin ada itu. Nah, ini disebut dengan teorema nilai antara Bolzano ya. Jadi misalkan fungsinya ini bolong aja gitu. Nah, ini di sini adalah nilai A gitu ya. Kemudian di sini misalkan ini B ya. Nah, ini adalah FA di sini, lalu ini adalah FB gitu. Ini FB ya, FB ini. Nah, kalau kita ambil K itu misalkan di sini, nah ini K ini. Nah, ini kan jelas K-nya ini kan terletak antara FA dan FB. K-nya itu terletak antara FA dan FB di sini. Nah, tetapi karena fungsinya ini tidak kontinu, ya, jadi tidak kontinu, dia bolong di sini. Nah, ini tidak menjamin ya bahwa K itu adalah sama dengan FC untuk suatu C di AB gitu. Ya, jadi ini tidak ada nilai C di sini ya, sehingga K itu sama dengan FC gitu. Jadi tidak dijamin akan ada gitu. Ya, nah tapi kalau fungsi itu kontinu ya pada suatu interval dan misalkan ini adalah dua buah titik di mana berlaku hubungan ada K yang terletak di antara FA dan FB, itu selalu bisa ditemukan C di antara AB sehingga K ini adalah merupakan petanya dari titik C itu gitu. Jadi itu selalu ada, dijamin ya. Nah, tapi tidak berlaku kalau dia tidak kontinu, belum tentu gitu ya. Berlaku K yang terletak antara FA FB ada C-nya sehingga K itu merupakan peta dari C ya. Nah, ini maksudnya teorema nilai antara Bolzano ya yang menjamin keberadaan suatu titik ya yang sehingga petanya itu juga terletak di antara FA dan FB-nya gitu. Oke, ya dilanjut. Untuk yang A besar dari B juga dibuktikan, Ibu? Ya, kamu buktikan nggak? Iya. Ya, buktikan aja, nggak apa-apa. Silakan. Saya izin lanjut. Kalau yang tadi sudah dibuktikan kalau untuk A kecil dari B. Nah, sekarang coba kita anggap kalau A itu besar dari B. Nah, masih dengan cara yang sama, dengan syarat yang sama, FA kecil dari K kecil dari FB, kita misalkan ada sebuah fungsi HX, yang dimana fungsi HX ini tuh sama dengan K min Fx, kayak gitu. Nah, kalau seandainya kita jadikan X sama dengan A, berarti kan jadinya HA sama dengan K min FA gitu. Nah, karena nilai K-nya itu lebih besar dari FA, maka nilai HA-nya itu pasti besar dari 0. Kayak gitu, masih sama kayak yang tadi. Sama juga kalau seandainya misalnya ini HB sama dengan K min FB.
Kayak gitu. Karena nilai K-nya lebih kecil dari FB, maka nilai HB-nya yang di sini akan lebih kecil dari 0. Kayak gitu. Ya, atau untuk mempermudah melihatnya kenapa dia sampai begini, ya kita tadi sama juga. Ini FA kurang dari K kurang dari FB gitu. Sekarang kalau ini kan dimisalkan HX itu adalah ini, K min FX. Berarti di sini dicoba dikali negatif. Nah, ini kan akan tanda ketak samaannya itu akan berubah ya, tandanya. Kalau dikalikan negatif, ini FB ya. Nah, kalikan negatif. Lalu kemudian ditambahkan K. Nah, ya, untuk melihat. Nah, ini jadi K ditambah K tentu nanti hasilnya akan 0. Nah, ini adalah K min FB. Gitu. Jadi kalau dikalikan negatif, tanda ketaksamanya berubah. Nah, ini K min FA ini adalah sama dengan HA tentunya. Dan ini K min FB ini tentu sama dengan HB gitu ya. Nah, jadi kenapa kemudian HA ini 0 ya. Jadi HA itu lebih besar dari 0, lebih besar dari HB. Ya, jadi karena diketahui ini dikalikan negatif lalu tambahkan K. Nah, ini kan sama dengan HA, lebih besar dari K dikurang K 0. Dan kemudian ini juga ditambahkan K itu HB. Nah, jadi tanda tak samaannya menjadi seperti ini. Ya, sama juga. Berarti kan artinya berlawanan tanda HA dan HB-nya, maka dengan teorem relokasi akar juga dijamin ada C di antara AB sehingga HC-nya sama dengan 0. Nah, HC itu adalah sama dengan ini ya. Jadi FC-nya sama dengan K juga terbukti. Ya, oke, lanjut kalau gitu. Sudah ini. Baik, karena sudah terbukti untuk keduanya, maka teorema nilai antara Bolzano telah terbukti. Selanjutnya, ini teorema akibat dari teorema nilai antara Bolzano. Nah, bunyinya itu misalkan I interval A, B, interval tertutup. Suatu interval yang tertutup dan terbatas. Tertutup dan terbatas. Nah, dimisalkan pula F itu I memetakan ke R, yang kontinu pada I-nya. Nah, jika terdapat K elemen R, merupakan sebarang bilangan yang memenuhi infimum Fi, kecil dari sama dengan K, kecil dari supremum Fi. Maka terdapat suatu bilangan C elemen I sedemikian hingga Fc sama dengan K. Kayak gini. Nah, ini untuk pembuktiannya. Membuktikan teorema ini dapat digunakan teorema maksimum minimum 5.3.4 yang sudah dijelaskan oleh Kanaya tadi. Nah, jadi menurut teorema tersebut, F itu memiliki sebuah nilai absolut maksimum dan absolut minimum pada I. Jadi si F ini memiliki sebuah nilai absolut maksimum dan absolut minimum pada I. Nah, yang dimana setelah dibuktikan, kita dapat kalau nilai FC bintang sama dengan supremum FI-nya atau batas atas si FI-nya. Sedangkan untuk FC bintang bawah itu sama dengan infimum FI-nya. Nah, sekarang dengan menggunakan syarat yang dari teorema akibat ini, yang ini, ya, ini. Jadi infimum Fi kecil dari sama dengan K, kecil dari sama dengan supremum Fi. Nah, karena kita udah dapet ini, FC bintang atas sama dengan supremum Fi, sedangkan FC bintang bawah sama dengan infimum Fi-nya. Berarti di sini kita bisa mendapatkan kalau FC bintang bawah kecil dari sama dengan K, kecil dari sama dengan FC bintang atas. Nah, dengan menggunakan teorema nilai antara Bolzano 5.3.7, maka terdapat titik C elemen I sedemikian hingga FC sama dengan K. Karena kita udah dapetin FC bintang bawah kecil dari sama dengan K, kecil dari sama dengan FC bintang atas. Maka kita dapat FC sama dengan K. Yang ini kita udah Ya, dapat. ini jadi teorema akibat dari teorema Bolzano ya. Jadi kalau FA dan FB-nya itu adalah sebagai nilai minimum dan supremum gitu. Jadi mencapai minimum dan maksimum gitu ya. Nah, kemudian K itu terletak di antara nilai minimum dan maksimum. Kalau fungsi itu kontinu pada interval itu, pasti itu juga selalu ada C ya di interval tutup terbatas tadi, sehingga nilai FC-nya sama dengan K gitu. Jadi artinya kalau teorema Bolzano-Weierstrass tadi itu kan berlaku untuk setiap AB yang ada di interval itu gitu. Ya. Nah, sementara fungsi ini itu kan terletak di antara nilai minimum dan maksimum. Dan kalau fungsi itu kontinu,
pada interval tutup terbatas kan pasti dijamin ada infimum dan supremumnya gitu. Karena ini fungsinya kontinu pada I-nya itu adalah interval tutup terbatas ya. Nah, jadi kan tadi dengan teorema tadi itu dijamin ada infimum dan supremum, dijamin mencapai nilai minimum dan nilai maksimum pada interval itu gitu ya. Jadi ada nilai minimum dan nilai maksimum fungsinya gitu. Nah, jadi kalau K itu terletak di antara nilai minimum dan maksimum fungsi, pasti juga dijamin ada C di interval AB itu sehingga FC-nya itu sama dengan K itu. Jadi artinya tidak pernah bolong gitu ya. Jadi jika K itu selalu terletak sembarang bilangan ya, sembarang bilangan yang terletak di antara nilai infimum dan maksimumnya gitu. Nah, pasti selalu bisa ditemukan C di antara AB sehingga FC-nya itu sama dengan K gitu. Jadi menjamin bahwa fungsi itu tidak bolong gitu ya, tidak terputus gitu ya, tidak melompat gitu. Ya, itu akibatnya. Ya, oke. Terus lanjut. Baik, Masih sedikit lagi. oke. Selanjutnya, teorema-teorema berikut ini meringkas hasil utama dari pasal-pasal Bolzano sebelumnya. Nah, teorema-teorema ini menyatakan bahwa suatu fungsi kontinu yang memetakan suatu interval tertutup dan terbatas merupakan sebuah interval yang tertutup dan terbatas juga. Jadi, teorema selanjutnya kita akan ngebuktiin kalau misalnya ada suatu fungsi kontinu yang dia tuh memetakan suatu interval tertutup dan terbatas. Nah, fungsi kontinunya ini pasti merupakan sebuah interval yang tertutup dan terbatas juga. Nah, titik ujung dari interval peta adalah nilai maksimum mutlak dan nilai minimum mutlak dari fungsi. Teorema-teorema ini juga menyatakan bahwa semua nilai antara nilai maksimum dan nilai minimum termasuk ke dalam interval peta. Nah, ini untuk teorema 5.3.9 yang masih berhubungan dengan teorema nilai antara Bolzano. Nah, ini bunyinya misalkan I itu suatu interval yang tertutup dan terbatas. Nah, misalkan F itu memetakan I ke R, kontinu pada I. Maka himpunan FI sama dengan Fx, yang dimana X-nya itu elemen dari I-nya, adalah interval tertutup dan terbatas. Nah, kita pengen ngebuktiin kalau apakah fungsi FI ini atau fungsi kontinu ini tuh merupakan interval tertutup atau terbatas kayak gitu. Kita pengen buktiin itu. Nah, pertama kita misalkan M kecil sama dengan infimum FI, sedangkan M besar itu sama dengan supremum FI. Nah, kita pengen ngebuktiin kalau FI adalah interval tertutup M kecil, M besar kayak gitu. Nah, di sini idenya kita pengen ngebuktiin dua ini nih. FI merupakan himpunan bagian interval tertutup M kecil, M besar, dan kebalikannya. Gini. Nah, menurut teorema maksimum minimum 5.3.4, M kecil dan M besar termasuk ke dalam FI. Maka kita bisa nyimpulin kalau FI itu himpunan bagian dari interval M kecil, M besar. Maka ini kita udah dapetin yang ini. Nah, sekarang misalkan terdapat K yang dimana K ini tuh sebarang unsur dari interval M kecil, M besar. Maka menurut teorema akibat 5.3.8 yang udah saya jelasin tadi, terdapat suatu titik C elemen I sedemikian hingga K sama dengan FC. Nah, dari sini kita ambil yang ininya C elemen I. Jadi ketika C elemen dari I, maka FC itu elemen dari si FI-nya. Karena kita masukin sebuah nilainya. Nah, karena K sama dengan FC dari teorema akibat, berarti kita bisa ganti kalau FC itu sama dengan si K-nya. Nah, maka si K ini elemen dari si FI. Maka didapatkan kalau interval M kecil, M besar adalah himpunan bagian dari si FI. Berarti kita bisa nyimpulin kalau FI adalah interval tertutup M kecil, M besar yang merupakan interval yang tertutup dan terbatas. Oke. Selanjutnya ada catatan di sini masih di teorema yang sama. Misalkan I itu adalah interval tertutup A, B. Suatu interval dari F yang memetakan I ke R kontinu pada I. Kita mempunyai yang tadi kita udah ngebuktiin kalau si FI itu adalah interval tertutup M kecil, M besar. Tetapi kita tuh belum punya bukti ya. Dan bukti yang pengen kita buktikan ini nggak selalu benar kalau FI itu adalah interval tertutup FA, FB.
Nah, bisa dilihat dari gambarnya di sini, kalau nilai FI ini tuh pasti ada di interval antara M kecil sampai M besar. Kenapa? Karena dia kan batas atas dan batas bawahnya gitu. Nah, tapi FI ini tuh belum tentu interval dari interval tertutup dari FA, FB. Jadi dia belum tentu cuma segini, kayak gitu. Dan dia kalau dilihat masih ada lanjutannya di sini ya sampai M besar. Kayak gitu. Itu untuk catatannya. Ya, jadi maksudnya dari catatan pada teorema 539 ini bahwa nilai minimum dan maksimum fungsi itu tidak selalu berupa nilai titik ujung selang gitu ya. Nilai fungsi di titik ujung selang tidak harus ya. Tidak harus begitu. Yang jelas nilai fungsi itu terletak di antara nilai minimum dan maksimum, tetapi nilai minimum dan maksimum itu tidak selalu merupakan titik ujung interval gitu ya. Jadi ini kan nilai minimumnya tidak terletak pada titik ujung kiri interval, nilai maksimumnya juga tidak terletak pada titik ujung kanan interval gitu. Tidak harus demikian gitu ya. Itu maksudnya. Ya, oke. Oke. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, teorema sebelumnya itu adalah suatu teorema pengawetan. Ini akan dijelaskan nanti. Teorema ini menyatakan bahwa peta kontinu dari suatu interval tutup dan terbatas adalah himpunan yang bertipe sama. Nah, teorema berikutnya itu kita ngejelasin kalau gimana kalau kondisinya itu interval secara umum, yang interval yang bukan tertutup atau terbatas gitu. Nah, akan tetapi akan dicatat bahwa meskipun peta kontinu dari suatu interval adalah juga suatu interval, tidak benar bahwa interval peta perlu mempunyai bentuk sama seperti interval domain. Contohnya, misal nih, ada suatu interval domain yang terbuka. Nah, interval peta kontinunya itu tidak perlu suatu interval buka. Tidak perlu sama dengan interval domainnya. Sebaliknya, kalau seandainya interval domainnya itu tertutup tak terbatas, nah belum tentu, tidak tentu ya, tidak tentu kalau interval peta kontinunya, interval yang dipetakan itu merupakan interval tertutup juga. Gitu. Ini untuk contohnya eh, di contoh 5.2.3 yang B ya, yang example B itu kita udah ngebuktiin kalau fx sama dengan 1/x² plus 1 itu eh, continue pada R, yang dimana X itu elemen bilangan R. Nah, ini untuk bentuk grafiknya, bentuk fungsinya. Nah, misal kita ambil suatu interval yang interval 1 sama dengan -1,1. Berarti dari sini sampai sini. Yang dimana dia pasti interval terbuka ya. Kita udah tahu kalau dia interval terbuka masih ada di sini selanjutnya. Nah, maka F, FI satunya itu interval interval dari setengah sampai 1. Jadi dari sini sampai sini. Tuh. Jadi ini ya. Ini yang saya arsir. Ini adalah eh FI satunya. Pokoknya yang di sini. Antara setengah sampai 1. Yang mana dia bukan suatu interval terbuka. Karena apa? Karena dia tertutup di 1 gitu. Nilai paling tingginya 1 kayak gitu. Nah, sebaliknya. Hari ini saya Oke. Sebaliknya, misalnya kita ambil interval 2 itu dari 0 sampai tak hingga. Jadi kita ambil dari sini sampai tak hingga. Selanjutnya ya, ini titik, titik, titik sampai sini. Nah, yang dimana interval tersebut tertutup tak terbatas. Dia tertutup di 0, tapi dia nggak terbatas karena kan sampai tak hingga gitu. Nah, maka FI2-nya itu pasti nilai dari 0 sampai 1. Sampai segini ya. Dari 0 sampai 1. Yang mana FI2 ini tuh bukan suatu interval tertutup. Karena apa? Karena dia terbuka di 0. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, untuk selanjutnya itu yang terakhir, teorema 5310, di mana ini merupakan teorema pengawatan interval. Misalkan I adalah suatu interval F yang di mana I itu memetakan ke R dan kontinu pada I. Maka himpunan FI merupakan suatu interval. Nah, di sini kita memakai
teorema, di mana ada teorema yang sebelumnya, teorema nilai antara Bolzano dan juga teorema 251 yang membahas tentang interval, jadi terkait tentang interval gitu. Jadi pembuktian di sini misalkan alfa, beta adalah elemen dari Fi dengan alfanya itu kecil dari beta. Maka terdapat titik-titik A, B, elemen I, sedemikian sehingga alfa sama dengan FA dan beta sama dengan FB. Selanjutnya, kita menggunakan teorema yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Tania mengenai teorema nilai antara Bolzano, teorema 537. Jika K itu elemen dari alfa, beta, terdapat suatu C elemen I dengan K sama dengan FC elemen dari Fi. Nah, oleh karena itu, titik alfa, beta ini adalah subset dari Fi yang menunjukkan bahwa Fi ini memiliki sifat pertama pada teorema 251, di mana teorema 251 ini tuh yang sifat pertama itu berbunyi jika X, Y adalah elemen dari S dan X itu kecil dari Y, maka X itu adalah subset dari S yang merupakan interval. Jadi di sini terbukti kalau Fi itu merupakan suatu interval. Seperti itu. Oke. Baik, Ya, selanjutnya jadi itu teorema yang terakhir itu menyatakan kalau fungsi itu kontinu pada interval sembarang interval, maka himpunan Fi-nya itu juga berupa interval gitu ya. Jadi kalau fungsi kontinu pada suatu interval I-nya itu sembarang ya. Jadi bisa tutup, bisa setengah buka, bisa terbuka gitu. Nah, maka himpunan Fi-nya juga merupakan suatu interval, tapi intervalnya itu tidak harus sama gitu ya. Jadi bisa saja interval tadi seperti contoh yang sebelumnya tadi. Jadi I-nya itu interval apa? Interval setengah buka, buka di kiri, tetapi kemudian Fi-nya itu adalah setengah buka, buka di kanan misalkan. Atau ini, ya, jadi I-nya interval buka min 1,1, tetapi Fi-nya itu adalah interval setengah buka, ya, setengah koma satu. Nah, ini kan menunjukkan intervalnya tidak sama gitu ya. Domainnya itu adalah interval buka, sementara kodomain range-nya itu adalah interval setengah buka gitu. Jadi artinya yang jelas range-nya itu juga atau Fi-nya itu juga akan berupa interval juga dan tidak harus sama jenis intervalnya dengan interval I-nya gitu maksudnya. Jadi kalau I interval maka Fi-nya juga interval. Kalau F-nya itu kontinu pada I gitu ya. Nah, ini penegasan dari teorema 5310. Nah, ini juga teorema terakhir. Jadi yang menutup sifat-sifat fungsi yang kontinu pada interval ya. Jadi di antaranya tadi ada teorema maksimum minimum, lokasi akar ya, kemudian juga teorema Bolzano ya. Nah, kemudian apa tadi maksudnya teorema Bolzano yang tidak ada yang ada K di antara FA FB kalau dia fungsinya kontinu ya sehingga C-nya ada yang FC-nya itu sama dengan K gitu ya. Teorema lokasi akar FC-nya sama dengan 0 gitu. Kemudian ada juga fungsi maksimum dan fungsi itu mencapai maksimum dan minimum kalau intervalnya tutup terbatas ya. Dan kalau kontinu pada interval sembarang, Fi-nya itu juga akan berupa interval ya. Dan juga kalau kontinu pada interval tutup terbatas, maka Fi-nya terbatas dan Fi-nya itu juga berupa interval tutup terbatas ya. Nah, jadi itu resume dari fungsi yang kontinu pada interval ya. Jadi sifat-sifat apa yang bisa diambil dari kekontinuan fungsi pada suatu interval, apakah itu interval tutup ya atau sembarang interval gitu. Ya, oke, silakan dilanjutkan kelompok. Mungkin diajukan ada yang bertanya atau kemudian melemparkan latihan soal. Silakan, saya serahkan kembali. Oke, baik, terima kasih Bu atas saran-sarannya dan resumenya dari apa yang udah kita presentasikan dari awal. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke latihan soal. Oke, mungkin nggak ada ya. Kita lanjut aja ke latihan soal. Jadi latihan soalnya ada 5 soal. Yang pertama itu, nah, yang pertama itu kita harus menunjukkan bahwa himpunan E itu mempunyai sifat bahwa Xn elemen
himpunan bagian E dan XN itu menuju X0, maka X0 himpunan bagian E, yang dimana tuh I-nya itu dari A ke B, interval A, B. Nah, fungsinya itu kontinu pada I gitu. Jadi fungsi F sama fungsi G-nya kontinu pada I. Kita harus menunjukkan himpunan ini. Intinya kita harus nyimpulin kalau X0 itu himpunan bagian dari E. Nah, untuk yang nomor 2, itu misalkan I-nya itu adalah interval A, B. Nah, fungsi F-nya itu kontinu pada I. Nah, sedemikian hingga mutlak FY, mutlak kecil dari sama dengan setengah mutlak Fx. Nah, buktikan bahwa C elemen I sedemikian hingga Fc sama dengan 0. Nah, untuk yang nomor 3, itu misalkan F adalah fungsi kontinu pada interval 0,1 ke R. Sedemikian hingga F0 sama dengan F1. Jadi ini diketahui kalau F0 sama dengan F1-nya. Nah, kita harus buktiin bahwa terdapat titik C di interval tertutup 0, setengah sedemikian hingga Fc sama dengan Fc plus setengah. Ini idenya pakai teorema nilai antara Bolzano. Nah, ke nomor 4, ini ada fungsi fx 2 ln x plus akar x min 2. Nah, mempunyai akar di interval tertutup 1,2. Nah, ini bisa digunakan metode biseksi yang udah dijelasin Anissa tadi untuk menemukan akar dengan errornya kurang dari 10 pangkat min 2. Nah, yang terakhir, tunjukkan bahwa fungsi polinom pxx pangkat 4 plus 7x pangkat 3 min 9 mempunyai paling sedikit 2 akarnya. Nah, mungkin teman-teman yang pengen menjawab bisa tulis di kolom chat. Di sini udah ada Bintang pengen nomor 5 dan Farika pengen nomor 3. Apakah sudah selesai mengerjakan? Bintang masih di mute. Kalau udah ada yang pengen presentasi untuk jawab soalnya bisa ngomong aja ya. Bintang nggak ada suaranya, maaf. Ya, sudah di list nomor berapa aja yang akan dicoba? Di kolom chat udah ada Bintang di nomor 5, Farika di nomor 3. Oke. Nomor 1, 2. Suara saya terdengar. Oke, ada terdengar Bintang. Izin subscribe ya yang nomor 5. Oke, sebentar ya. Ya, jadi kan tadi pada soal latihan nomor 5 itu kan tunjukkan bahwa fungsi polinomial pada Px ini berupa x pangkat 4 plus 7x pangkat 3 min 9 dengan mempunyai paling sedikit dari 2 akar pada bilangan real ya. Jadi penyelesaiannya itu dari fungsi polinomial fx berupa x pangkat 4 plus 7x pangkat 3 min 9 ini adalah suatu fungsi kontinuitas yang dikarenakan polinomial ya. Namun berdasarkan dari teorema lokasi akar kita harus uji dengan mengambil dua interval dari bilangan real. Kita uji dengan ambil dua interval dari bilangan real. Nah, untuk 0,2 interval dari 0 sampai 2 ini tanda seperti ini 0 sampai 2 kita uji P0 ya. P0-nya itu sama dengan 0 pangkat 4 plus 7 kali 0 pangkat 3 min 9 sama dengan 9 sama dengan min 9 kurang dari 0 ya. Nah, sedangkan untuk uji dengan P2-nya
sama dengan substitusi ya dengan angka 2-nya ini 2 pangkat 4 plus 7 kali 2 pangkat 3 min 9 sama dengan 63 lebih besar dari 0. Nah, lalu kita uji kembali dengan min 8, min 6 ya. Ini untuk bentuk intervalnya seperti ini, min 8 sampai min 6, min 8-nya ikut karena ada tanda sama dengan, kurang dari sama dengan, sampai kurang dari sama dengan 6. Berarti intervalnya min 8 sampai min 6 ya, berdasarkan tanda ini. Dan jadi kita uji P min 6-nya itu, fungsi dari Px ini diganti P min 6 sama dengan min 6 pangkat 4 plus 7 dikali min 6 pangkat 3 min 9 sama dengan min 945 lebih kecil dari 0 ya. Dari beberapa uji tersebut ini karena dari masing-masing pada interval dengan nilai PX itu PX-nya yang berbeda-beda tanda maksudnya dapat ditunjukkan bahwa dari fungsi polinomial tersebut ini setidaknya memiliki 2 akar pada bilangan real. Jadi seperti ini pendapat jawaban dari saya. Bila ada tambahan silakan diberikan masukan dari pihak lain. Terima kasih. Ya, bagaimana kelompok presentasi? Sudah benar Ibu, tapi sepertinya Bintang lupa masukin untuk P min 8-nya. Kan ini cuma P min 6 doang ya. Kita harus tahu juga nilai untuk P min 8-nya besar dari 0 atau kecil dari 0. Tapi untuk selebihnya itu udah benar Ibu. P min 8-nya berapa Bintang? P min 8-nya berapa? Kalau dihitung. Besar dari 0? Besar dari 0 ya? Iya Ibu, besar dari 0. Ya, harus dihitung ya P min 8-nya ya. Jadi intinya kita cari 2 interval ya, kan dikatakan mempunyai 2 akar. Nah, cari 2 interval di mana berlaku di titik-titik ujung kedua interval itu berlaku perbedaan tanda positif dan negatifnya gitu. Yaitu dengan trial and error aja ya. Jadi dengan coba-coba mencari interval yang berlaku di titik-titik ujungnya, di kedua titik ujungnya itu berbeda tanda gitu. Dengan trial and error ini bisa juga 02 ini 12 gitu ya. Intervalnya 12 min 8 min 6 ini juga bisa min 8 min 7 gitu. Semakin dekat tentu semakin baik ya. Kalau 02 ini kan masih agak jauh. 12 itu juga masih dipenuhi intervalnya. Min 7 min 8 itu juga masih dipenuhi gitu. Ya, intinya mencari 2 interval ya dengan cara trial and error sehingga diperoleh perbedaan tanda di kedua titik ujungnya. Maka jelas terdapat C di antara kedua interval itu yang merupakan akarnya ya. Ya, oke, Bintang. Terima kasih. Oke, berikutnya. Saya sudah selesai mengerjakan Ibu. Izin share screen ya Ibu. Ya, silakan. Jadi Nomor berapa? nomor 3 Ibu. Nomor 3. Ya, silakan aja. Jadi buat nomor 3 ini, soalnya misalkan F adalah fungsi kontinu pada interval 0 sampai 1 ke R, sedemikian sehingga F0 sama dengan F1. Buktikan bahwa terdapat titik C di interval tertutup 0 sampai 1/2, sedemikian sehingga FC itu sama dengan F dalam kurung C plus setengah. Nah, pertama itu kita bikin fungsi baru gitu, jadi fungsinya itu Gx sama dengan Fx min F dalam kurung X plus 1/2. Nah, kita hitung buat yang X sama dengan 0, jadi G0 sama dengan F0 dikurang F dalam kurung 0 plus 1/2.
Jadinya F0 dikurang F1 per 2. Karena tadi pada soal itu diketahui kalau F0 itu sama dengan F1, jadi F0 di sini kita ganti sama F1. Jadinya F1 dikurang F1 per 2. Kemudian buat X yang sama dengan 1 per 2, jadinya G 1 per 2 sama dengan F1 per 2 negatif dikurang F1 per 2 tambah 1 per 2. 1 per 2 tambah 1 per 2 ini kan jadi 1. Jadinya F1 per 2 dikurang F1. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan G0 sama G1 per 2 ini tuh berlawanan tanda gitu. Kalau misalkan salah satunya kita kali negatif itu bakal dapat hasil yang lainnya gitu makanya. Terus berdasarkan teorema letak akar, bahwa terdapat paling sedikit sebuah titik C di interval 0 sampai 1 per 2, sehingga GC-nya itu sama dengan 0. Maka GC, kan tadi GC-nya sama dengan 0, terus GC kan tadi ada fungsi GX ya, terus X-nya itu kita ganti C, jadinya FC dikurang F dalam kurung C plus 1 per 2 sama dengan 0. Nah, ini buat yang F C plus 1 per 2 ini kita pindah jadinya FC sama dengan F dalam kurung C plus 1 per 2. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat C elemen interval tertutup 0 sampai 1 per 2 sedemikian sehingga FC-nya itu sama dengan FC plus 1 per 2. Jadi benar, terbukti Ibu. Apakah benar kelompok Tania? Ya, benar Pak Rika. Untuk pembuktiannya sudah benar. Terima kasih. Makasih. Negatif yang kan F setengah negatif dari F Mohon maaf Ibu, suara Ibu putus-putus. Ibu keluar. Halo, betul ya? Atau Sekarang betul? sudah jelas. Udah ya? Benar. Oke, ya. Ya, jadi G-nya itu G0 dan G setengah itu berbeda ya. Nah, sehingga dengan teorema akar tadi dijamin ada C sehingga C-nya itu sama dengan 0 di antara 0 dan setengah gitu ya. Nah, tetapi harus dipertegas lagi tadi menegaskan bahwa G-nya itu kontinu. Nah, itu belum. Karena teorema lokasi akar itu kan berlaku kalau G-nya itu kontinu pada interval apa yang memuat titik ujung A dan B-nya. Nah, G itu kontinu. Kenapa? Karena F-nya kontinu. Jadi ditambahkan itu aja. Karena F kontinu ya, dan G itu didefinisikan dari F, yaitu F X dikali Fx min Fx plus setengah, maka tentu dan F itu kontinu pada interval 0,1, ya, maka tentu G itu juga kontinu ya di interval 0,5 ya, karena kalau X-nya itu ditambah setengah itu kan masih di 0,1 gitu. Nah, jadi itu harus dipertegas juga bahwa G-nya itu kontinu di 0,5 gitu. Karena F-nya kontinu di 0,1. Nah, itu tadi belum ada. Karena kan teorema lokasi akar itu berlaku kalau fungsinya itu kontinu di interval AB-nya. Jadi ditambahkan itu ya. Siapa namanya? Fariha ya. Baik Ibu. Ya, oke. Berikutnya siapa lagi? Tahnia? Untuk yang ngelis baru 2 orang itu Ibu. Jadi untuk sisa nomor 1, 2, dan 4. Ada lagi? Belum ada lagi. Belum ada.
Yang mau coba? Halo? Coba saya share screen lagi untuk soalnya ya, Ibu. Kalau yang nomor 4 itu kan sama dengan yang metode bisection tadi kan? Ya kan? Yang nomor 4 itu hanya fungsinya itu adalah 2 ln X plus akar X min 2 ya. Kalau yang di contoh tadi itu kan XE pangkat X min 2 gitu. Nah, ini bisa dicoba aja gitu, nanti dihitung terus ya. Ya memang harus menggunakan kalkulator sih. Ya, menggunakan kalkulator. Ya, tapi bisa dicoba gitu. Kalau yang nomor 1 gimana? Jawabnya mungkin bisa kelompok yang presentasi memberikan ini udah ada belum jawabnya? Bisa? Udah ada jawaban, Ibu. Sebentar, Ibu. Ya udah, coba. Kalau nggak ada yang ini, ya udah. Ini aja waktunya juga udah mau hampir habis. Silakan di bagaimana penyelesaiannya. Nomor 1 dan 2 ya. Coba silakan. Baik, Ibu. Sebentar, Ibu. Ya, mungkin bisa ke nomor 2 dulu ya, Ibu. Ya oke. Mana aja? Ini untuk nomor 2. Jadi, em, misalkan itu ada interval A, interval tertutup A, B, dan misalkan itu F-nya itu memetakan I ke R, yang dimana fungsinya itu kontinu pada I. Sedemikian sedemikian hingga setiap X elemen I dapat Y elemen I, sedemikian hingga mutlak FY tutup mutlak kecil dari sama dengan setengah mutlak fx. Buktikan bahwa terdapat C elemen I sedemikian hingga fc sama dengan 0. Nah, ini untuk pembahasannya. Nah, di sini kita misalkan kalau ada XI itu sama dengan B. Nah, maka terdapat X2 elemen I dengan fx2-nya kecil dari sama dengan setengah mutlak fx1 sama dengan setengah fb. Ya, karena kan X1 sama dengan B ya. Sini kita misalkan. Nah, kemudian terdapat X3 elemen dari I dengan masih sama kayak yang di sini, tapi kita ganti jadi fx3 aja. fx3, mutlak fx3 kecil dari sama dengan setengah fx2 sama dengan setengah dari setengah mutlak fb sama dengan 1/4 mutlak fb. Nah, dengan melanjutkan proses tersebut diperoleh barisan xn. Jadi ini kita lanjutin X1, X2, X3 sampai ke Xn. Nah, ternyata setelah dilanjutin kita nemu formasi yaitu mutlak fxn kecil dari sama dengan 1/2 pangkat n min 1 dikali mutlak fb yang dimana n-nya itu adalah elemen bilangan asli. Nah, kemudian karena Itu barisan min satunya dipangkat harusnya ya. Oh ya, ini gua harusnya dipangkat. Iya, min satunya itu dipangkat. Ini juga yang kemudian untuk X2 di I terdapat X3 elemen I juga. Jadi yang kemudian itu, kemudian
X2 elemen I itu juga terdapat X3. Jadi ada X2 dulu disebut. Sehingga berlaku Fx3 kurang dari setengah Fx2. Fx2-nya itu kan adalah kurang dari setengah B, FB gitu ya. Oh Jadi iya, ini di sini ya, ini Ibu harusnya. ya Tambahin ada X2. Betul. ya, Ibu. Berarti di sini X2 sama dengan B ya, Ibu? Ya, X2, enggak, X2 elemen I dong. Untuk yang enggak sama, yang sama dengan B kan itu adalah X1. Oh, Elemen aja ini elemen I, maka terdapat X3 elemen I. Ya, menurut ini kan? ya baik. Ya, dah, terus lanjut. Lanjut. Jadi kita dapat nih, eh untuk XN kita dapat ini. Ini Ini harusnya di seperti pangkat N-1 ini, maaf, ini salah penempatan. Nah, kemudian karena barisan XN itu ada di I, maka barisan tersebut terbatas sehingga dengan teorema Bolzano yang Weierstrass ini yang 348 terdapat subbarisan XNK yang konvergen ke C untuk suatu C elemen I. Karena F kontinu pada I, ya kita tahu di sini kalau fungsinya itu kontinu pada I, maka F juga kontinu pada C sehingga F XNK konvergen ke FC. ya, itu dengan kriteria barisan untuk kontinu ya. Karena XNK-nya konvergen ke C, maka FXNK-nya juga konvergen ke FC karena F-nya kontinu pada C ya, karena C-nya ada di I. Ya, nah, terus lalu Lalu nah sekarang di lain pihak terdapat nih mutlak F XNK kecil 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 dari sama dengan 1/2 pangkat NK min 1. Jadi ini pangkat NK min 1 ya, kali mutlak FB. Sehingga dengan mengambil K mendekati tak hingga diperoleh bahwa ini kita jadiin limit karena kan kita mengambil K-nya itu menuju tak hingga. Nah, berarti limit K. Iya, tak hingga ini K-nya menuju tak hingga loh. ini limit NK ya, NK. Ini ke NK ya, ya pokoknya NK-nya yang menuju tak hingga ini. Artinya NK-nya yang menuju tak hingga. Ini juga NK-nya yang menuju tak hingga. Ya, indeksnya. ya, berarti indeks NK. Ini harusnya NK juga nih. Ya, Mohon maaf Ibu banyak kesalahan penulisan. Ya, jadi untuk limit NK-nya itu mendekati tak hingga. Nah, dikali F mutlak fx NK kecil dari sama dengan limit NK mendekati tak hingga mutlak 1/2 pangkat NK min 1 kali FB mutlak. itu 1/2 NK min 1, ini NK menuju tak hingga. Ini kan dikali FB. Nah, ini kan nilainya sama dengan 0. Dikali FB sama dengan 0. Ya, jadi berarti kan limit FNK ini tadi adalah FC. Jadi FC-nya sama dengan Nah, ya 0. Ya, oke, terbukti. jadi untuk pembahasan nomor 2 terbukti. Jadi untuk nomor 2 sama dengan X. Kemudian X elemen I dan HX-nya sama dengan 0. Kayak gini. Nah, kita akan menunjukkan bahwa jika barisan XN himpunan bagian E dan XN itu mendekati X0, maka X0-nya itu elemen dari E. Nah, kita memisahkan dulu XN himpunan bagian E dan XN mendekati X0. Karena ini yang pengen kita tunjukin. Nah, karena X0 itu elemen dari E, maka HXN-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Karena kita kan udah punya ini ya, HX sama dengan 0. Dimana setiap N-nya itu adalah elemen bilangan asli. Oleh karena itu, HXN-nya itu mendekati 0. Di sisi lain, karena XN mendekati X0 dan H-nya itu kontinu pada I, karena kita udah menggunakan kalau H-nya itu kontinu pada I. Ya. Maka menurut teorema 5.1.3 haruslah HXN mendekati HX0. Nah, berdasarkan ketunggalan limit dan HX0 sama
mendekati 0 serta HXN mendekati HX0 yang udah kita dapetin dari sini, diperoleh bahwa HX0 sama dengan 0. Nah, akibatnya X0 elemen E. Jadi jika XN barisan XN itu himpunan bagian E dan XN mendekati X0, maka X0 elemen E terbukti. Tapi ini kok sudah terjawab di sini X0 di E ya? Ini kan yang mau ditunjukkan X0 itu elemen E. Target terakhirnya itu kan ini, menunjukkan